Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrafli Aditya Pasha dari kampus Palembang, NIM 06061382025072. Dosen pengampu Dr. Hartati M.Kes dan Ibu Destriani MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gerak renang gaya dada. Pengertian renang adalah merupakan salah satu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik air tawar maupun air asin atau laut. Olahraga ini dapat dilakukan mulai dari kanak-kanak sampai orang tua, baik oleh kaum pria maupun wanita. Olahraga ini sangat berguna sebagai alat pendidikan, sebagai rekreasi yang sehat bagi keluarga dan prestasi. Pengertian renang gaya dada. Gaya dada atau lebih populer dengan sebutan gaya kata merupakan gerakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air dan batang tubuh selalu dalam kondisi tegap. Gerakan kedua belah kaki menendang keluar sementara itu kedua belah tangan lurus ke depan. Satu, gerakan lengan. Gerakan lengan terjadi ketika perenang melakukan gerakan meluncur ke depan, di mana bagian-bagian tubuh yang bekerja antara lain: 1. Sendi articulation humeri, 2. Otot latissimus dorsi, origo sepengaruh bagian bawah, prosesi spinosi, kolumna vertebralis sampai os sacrum dan crista iliaca. Insertio permukaan ventral os humerus di bawah tuberculum minus humeri. 1. Sumbu frontal. 2. Bidang sagital. 3. Pengungkit. Jenis pengungkit ketiga yaitu gaya berada di antara beban dan sumbu. 2. Gerakan siku. Gerakan pada sendi siku merupakan rangkaian gerakan pada lengan tangan, di mana bagian yang bekerja pada sendi siku antara lain: sendi engsel, antara humerus dan ulna. 2. Sendi peluru, antara capitulum humeri dan radius. 3. Sendi kisar, antara ulna dan radius. Expolidius humerus, tempat perlekatan origo, otot-otot yang menggerakkan tangan dan sendi pergelangan tangan. Tuberositas radi, tempat interior bicep brachii. Protrusus olecrani, tempat incentrio brachii. Trochlear olecrani, permukaan sendi humerus yang bertemu dengan permukaan sendi ulna pada sendi siku. Processus coronoideus ulna yang berperan pada sendi engsel. Capitulum humeri yang bersendih pada fovea radi, sendi peluru. Capitulum radi. 4. Sumbu frontal. 5. Bidang sagital. 6. Pengungkit. Pengungkit 2 yaitu beban berada di antara sumbu dan gaya. 3. Gerakan pergelangan tangan. Pergelangan tangan atau articulation radio capi
juga merupakan satu rangkaian dalam gerakan tangan. Saat melakukan renang gaya dada, yaitu saat meluncur. Dan bagian pergelangan tangan yang bekerja antara lain, 1. Sendi kondyloid. Di sini yang bersendi ialah ujung distal radius dengan 3 tulang karpalia sebelah proksimal, yaitu os navicular, os lunatum, dan os triquetrum. 2. Otot empronator teres dan empronator quadratus. 3. Origo opicondylus medial humeri. 4. Sumbu sagial. 5. Bidang frontal. 6. Pengungkit jenis 2. Empat, gerakan pada lutut. Salah satu rangkaian gerak pada renang gaya dada yaitu gerakan pada kaki, di mana salah satu bagian yang bergerak adalah lutut dan bagian-bagian bekerja yang lainnya. 1. Sendi lutut. 2. Otot rectus femoris. 3. Origo pada panggul spina iliaca anterior inferior. 4. Sumbu frontal. 5. Bidang frontal. 6. Pengungkit jenis ke-1. 5. Tungkai bawah. Sendi pergelangan kaki, articulation talus ruralis. 2. Otot triceps surae. 3. Origo femoris dan tibia. 4. Intersio os calcaneus. 5. Bidang frontal. 6. Sumbu frontal. 7. Pengungkit jenis 1. Gerakan pada tulang bahu. Pada renang gaya dada juga terjadi gerakan pada tulang bahu. Di antaranya adalah 1. Sendi bahu. 2. Otot golongan A. Otot yang berorigo pada tulang scapula dan berintersio pada tulang lengan atas humerus. Golongan B. Otot-otot yang mempunyai origo pada batang badan dan berintersio pada tulang scapula. Golongan C. Otot-otot yang berorigo pada batang dan berintersio pada tulang humerus. 1. Bidang frontal. 2. Sumbu sagittal. 3. Pengungkit jenis 1. Gerakan pada otot leher. Gerakan pada leher tidak kalah pentingnya dengan gerakan-gerakan yang lain pada renang gaya dada, di mana gerakan ini terjadi ketika perenang sedang melakukan gerakan pengambilan napas. Itu untuk gerakan meluncur, anak-anak. Gerakan meluncur ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Kemudian salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Bisa anak-anak lihat di sini. Kemudian kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Nah, setelah itu masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Seperti ini anak-anak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah anak-anak sudah ada bayangan atau gambaran?
Bagus sekali kalau sudah ada ya. Sekarang kita lanjutkan untuk gerakan kaki anak-anak. Nah, gerakan kaki ini dimulai dengan meluruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat seperti ini anak-anak. Yang berikut, tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap bertekuk dan putar jari-jari keluar. Kemudian, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat anak-anak. Bisa anak-anak lihat seperti pada video di sini. Kaki ditekuk, kemudian buka, luruskan dan rapatkan kembali. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ya. Tekuk, kemudian buka kaki, lalu rapatkan kembali kedua tungkai sehingga lurus kembali seperti semula. Ya. Sekali lagi, tarik, tekuk, kemudian putar, buka, dan rapatkan. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, anak-anak nanti bisa mencobanya sambil berpegangan di pinggir kolam, ya. Nah, yang terakhir, anak-anak bisa melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang ataupun bisa dengan bantuan teman seperti pada contoh atau gambaran di sini. Nah, yang berikut anak-anak adalah posisi tubuh anak-anak. Tentang posisi tubuh ini, anak-anak bisa melatihnya dimulai dengan mengambil posisi telungkup menghadap permukaan air, kemudian posisi tubuh mengapung ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa menggunakan alat bantu papan seluncur atau papan apung. Dengan kaki juga bisa menggunakan pelampung sehingga anak-anak bisa melatih untuk posisi mengapung atau posisi tubuhnya. Nah, kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijulurkan ke depan, jangan lupa. Nah, yang berikut anak-anak adalah gerakan lengan. Bagaimana cara gerakan lengan tersebut? Dimulai dengan meluruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Kemudian buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Bisa anak-anak sampai di sini? Nah, yang berikut, tekuk siku dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat, sambil mendorong air. Nah, yang berikut, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Bisa anak-anak lihat? Kemudian tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Kemudian, julurkan kembali tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula tadi. Nah, bisa anak-anak lihat gambarannya di sini yang Pak Guru lingkari ya. Jadi lurus, kemudian tarik, luruskan kembali. Begitu ya anak-anak. Anak-anak juga bisa melihat sikut atau siku yang dibuka selebar bahu atau setengah lingkaran. Kemudian perhatikan gerakan mendorong airnya juga ya. Sudah ada bayangan ya anak-anak untuk gerakan lengan? Baik. Yang berikut anak-anak adalah pengambilan napas anak-anak. Nah, untuk pengambilan napas bisa anak-anak lihat di sini yang Pak Guru lingkari. Ambil napas dengan mulut dan masuk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada teman-teman dan adik-adik dan juga kepada ibu dosen, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.